Ibu Dina menggunakan aplikasi Dana? Ya, saya menggunakan aplikasi Dana. Apa yang membuat Ibu Dina menggunakan aplikasi Dana? Karena saya ingin melakukan transaksi dengan non tunai karena lebih praktis dan mudah. Dengan adanya aplikasi Dana, saya tidak perlu kerepotan membawa uang tunai untuk membeli barang. Apakah Ibu Dina menggunakan HP dalam kehidupan sehari-hari? Iya Mbak, saya menggunakan HP. Manfaat apa yang Ibu Dina merasakan setelah menggunakan HP? Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, HP yang canggih memudahkan saya dalam menjual makanan di aplikasi Gojek dan Shopee. Hal ini tentu sangat membantu saya sebagai pelaku UMKM dalam berjualan secara online, sehingga omset yang saya dapat lebih optimal dibandingkan hanya berjualan secara offline di rumah. Apakah Ibu Wartiah menggunakan aplikasi Shopee? Ya Mbak, saya selalu menggunakan aplikasi Shopee. Apakah Ibu Wartiah selalu memilih membeli produk, barang, dan jasa dari merek dan perusahaan yang sama di aplikasi Shopee? Tidak Mbak, saya membeli barang di Shopee sesuai dengan kebutuhan, kualitas, dan harga yang terjangkau. Apakah Ibu Davina menggunakan aplikasi Link Aja? Iya Mbak, saya menggunakan aplikasi Link Aja. Mengapa Ibu Davina memilih menggunakan aplikasi Link Aja? Karena biaya transfer aplikasi Link saja ke Bank BUMN itu sangat murah, cuma 1.000 saja. Awalnya Link Aja hanya untuk mengirim dan menerima uang, namun sekarang banyak fitur menarik yang ada di aplikasi Link Aja. Setahu saya, aplikasi Link Aja juga bekerja sama dengan beberapa merchant dan melayani bermacam-macam pembayaran elektronik. Salah satu hal yang menarik dari aplikasi ini karena menyediakan layanan transaksi syariah yang belum ada di e-wallet yang lainnya. Apakah Ibu Safitri menggunakan aplikasi TikTok? Iya, saya menggunakan aplikasi TikTok. Mengapa Ibu Safitri memilih untuk menggunakan aplikasi TikTok? Karena saya menggunakan aplikasi ini untuk berjualan makanan basreng melalui fitur TikTok Shop dan TikTok Live sebelum fitur ini ditutup oleh pemerintah. Namun sekarang saya beralih ke aplikasi Shopee. Menurut saya sebagai pelaku usaha UMKM, kita harus kreatif dan memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin agar bisnis kita dapat tetap bertahan di antara kompetitor yang memiliki bisnis UMKM yang sejenis. Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi pinjaman online Ada Kami? Iya Mbak, saya pernah menggunakan aplikasi pinjaman online Ada Kami. Mengapa Ibu memilih aplikasi pinjaman Ada Kami? Karena saya memilih aplikasi Ada Kami karena aplikasi ini aman karena sudah berizin dari OJK. Proses persetujuan dilakukan secara cepat, uang cair 24 jam. Prosesnya tanpa survei, hanya KTP dan selfie, foto selfie, tidak diminta slip gaji. Itu. Apakah Ibu Sri ini menggunakan aplikasi pinjaman UMKM? Iya, saya menggunakan aplikasi UMKM. Nah, mengapa Ibu Sri memilih aplikasi pinjaman UMKM? Saya memilih aplikasi UMKM tersebut karena biaya yang ditagihkan relatif murah dan bisa saya lakukan dari rumah. Bunga dan biaya
disesuaikan dengan analisis kredit modern yang mudah dan cepat. Dari mana sumber modal UMKM Mie Ayam Alfat yang Ibu dirikan? Iya Mbak, saya bekerja sama dengan perbankan dan koperasi simpan pinjam untuk mendapatkan modal. Bagaimana Ibu mengakses dana yang perbankan dan koperasi simpan pinjam yang mereka berikan? Saya menggunakan aplikasi BRI Mobile dan aplikasi Koperasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai peran fintech dalam usaha kecil dan menengah atau sering kita sebut UMKM. Pemateri di sini dengan saya sendiri, Retno Wulan Puspita Dewi dengan NIM 2021008-206. Fintech yang akan kita bahas di sini adalah aplikasi Dana, HP atau smartphone, Shopee, Link Aja, Bibit, Ada Kami, Gojek, TikTok, pinjaman UMKM, dan yang terakhir BRI Mobile dan Koperasiku. Fintech yang pertama yaitu Dana, dengan narasumber Ibu Dina yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, Ibu Dina ini menggunakan aplikasi Dana, alasannya karena lebih praktis dan mudah. Ibu Dina juga merasa tidak perlu kerepotan membawa uang tunai dalam membeli barang. Fintech yang kedua adalah HP atau smartphone. Nah, dengan narasumber Ibu Ginem yaitu berprofesi menjadi pemilik UMKM. Ibu Ginem menggunakan HP atau smartphone. Menurutnya, HP memudahkannya dalam menjual makanan secara online di aplikasi Gojek dan Shopee. Pendapatannya juga meningkat apabila dibandingkan dengan berjualan secara offline di rumah. Fintech yang ketiga adalah Shopee, dengan narasumber Ibu Wartiah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ibu Wartiah menggunakan aplikasi Shopee. Dalam membeli barang di Shopee, Ibu Wartiah tidak selalu membeli barang dan jasa dari merek dan perusahaan yang sama. Ibu Wartiah membeli barang dan jasa berdasarkan kebutuhan, kualitas, dan harga yang terjangkau. Fintech yang keempat adalah aplikasi Link Aja, dengan narasumber Kak Davina berprofesi sebagai karyawan swasta. Kak Davina menggunakan aplikasi Link Aja. Ia menggunakan aplikasi Link Aja karena biaya transfer ke bank BUMN sangat murah, hanya Rp1.000. Link Aja bekerja sama dengan beberapa merchant dan melayani bermacam-macam pembayaran elektronik. Banyak fitur menarik yang ada di aplikasi Link Aja, misalnya menyediakan layanan transaksi syariah yang belum ada di e-wallet lainnya saat ini. Fintech yang kelima adalah aplikasi Bibit, dengan narasumber Kak Wilhelmus atau Kak Il yang sekarang masih menjadi seorang mahasiswa. Nah, Kak Wilhelmus menggunakan aplikasi Bibit. Kak Wilhelmus menggunakan aplikasi Bibit karena terdapat fitur screening yang memudahkannya dalam berinvestasi. Selain itu, transaksi penjualan aplikasi Bibit tidak dipungut biaya sepeser pun. Membeli reksadana di aplikasi Bibit pun relatif murah. Dengan modal Rp10.000, investor pemula dapat membeli reksadana di aplikasi Bibit. Fintech yang keenam adalah aplikasi TikTok, dengan narasumber Kak Safitri sebagai pemilik UMKM. Kak Safitri menggunakan aplikasi TikTok. Kak Safitri berjualan makanan basreng melalui fitur TikTok Shop dan TikTok Live sebelum fitur ini ditutup oleh pemerintah. Namun sekarang ia beralih berjualan di aplikasi Shopee. Pelanggan lebih menyukai belanja secara online karena lebih praktis dan murah. Menurutnya, pelaku UMKM harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan berjualan melalui platform TikTok atau Shopee. Fintech yang ketujuh adalah aplikasi Ada Kami dengan narasumber Ibu Sri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ibu Sri menggunakan aplikasi Ada Kami. Menurut Ibu Sri, aplikasi pinjaman online Ada Kami aman karena sudah mendapatkan izin dari OJK. Proses persetujuan yang dilakukan secara cepat, uang cair dalam 24 jam, prosesnya tanpa survei, hanya KTP dan foto selfie, serta tidak meminta slip gaji. Fintech yang ke-8 adalah aplikasi Gojek dengan narasumber Kak Vijay yang sekarang masih menjadi seorang mahasiswa, sekaligus sebagai driver ojek online. Kak Vijay menggunakan aplikasi Gojek. Sebagai seorang driver ojek, keuangannya semakin meningkat setelah bergabung menjadi driver ojek online di aplikasi Gojek.
Meskipun Kak Wijay berkuliah, namun ia masih bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil menjadi driver Gojek. Hal ini karena di Gojek sendiri 80% pendapatan diberikan kepada driver, sedangkan 20% untuk Gojek. Driver dan penumpang mendapatkan asuransi apabila terjadi kecelakaan tanpa membayar premi. Fintech yang ke-9 adalah pinjaman UMKM dengan narasumber Ibu Sri Mulatses sebagai pemilik UMKM. Nah, Ibu Sri ini memilih pinjaman UMKM karena biaya yang ditagihkan relatif murah dan dapat bertransaksi dari rumah. Bunga dan biaya disesuaikan dengan analisis resiko kredit modern yang mudah dan cepat. Aplikasi pinjaman ini tidak meminta jaminan seperti aset. Aplikasi ini membantu operasional UMKM yang sedang dijalankan sehingga diharapkan dapat cepat berkembang menjadi bisnis yang berhasil. Fintech yang terakhir adalah aplikasi BRI Mobile dan Koperasiku dengan narasumber Ibu Dita yang berprofesi sebagai pemilik UMKM. Ibu Dita menggunakan aplikasi BRI Mobile dan Koperasiku. Ibu Dita menggunakan aplikasi ini untuk bertransaksi dana modal yang diberikan oleh perbankan dan koperasi simpan pinjam. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.